Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divani Amalia Putri dengan NIM 245311093 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan step by step pengerjaan struktur rangka atap dengan BJ34 S7 di SAP 2000. Untuk langkah pertama yaitu ubah dulu satuannya menjadi KGF MC. Setelah itu masuk ke file, kemudian new model, lalu klik yang ini. Setelah itu pilih ini dan masukkan angka-angkanya. Untuk L1 itu 22,5, untuk L2 nya itu 7,5, N1 nya 15, N adalah 5, H1 nya 2, lalu H2 nya 3 dan H3 nya adalah 2. Setelah itu oke. Kemudian cek tinggi dan juga panjangnya. Untuk tingginya itu 3, panjangnya itu 30. Ini panjangnya, kemudian untuk tingginya. Setelah itu untuk masuk ke material, ubah dulu satuannya menjadi NMMC. Setelah itu klik define, lalu material, lalu yang bawah ini dimodify, diganti namanya menjadi BJ34. Setelah itu E nya adalah 200.000. Setelah itu FY nya karena di sini adalah BJ34 maka 210, FO nya 340. Lalu setelah itu oke. Kemudian membuat profil dengan define, lalu section properties, frame section. Setelah itu add new property. Karena menggunakan dua profil yaitu profil siku tunggal dan juga profil siku ganda. Untuk pembuatan siku tunggal itu klik ini, kemudian masukkan profilnya. Profil yang akan saya gunakan yaitu profil 75. Setelah itu ubah warnanya. Setelah diubah, lalu copy lagi untuk membuat profil yang selanjutnya. Kemudian ubah warnanya. Setelah diubah, kemudian membuat profil siku ganda. Caranya add, lalu pilih yang ini, kemudian masukkan profilnya. Profil yang akan digunakan yaitu profil 65. Setelah itu ubah lagi warnanya. Setelah diubah, lalu di copy. Masukkan lagi profil yang akan digunakan. Lalu ubah lagi warnanya. Setelah diubah lalu oke, kemudian add lagi. Lalu masukkan profil selanjutnya. Setelah itu ubah warnanya. Lalu oke. Setelah dimasukkan semua, kemudian oke, lalu blok. Untuk memasukkan profilnya di bagian luar itu menggunakan profil ganda. Caranya sign, frame, frame section, lalu gunakan yang 65. Oke, setelah itu blok yang bagian dalam. Bagian dalam itu menggunakan profil siku tunggal. Lalu assign, frame, kemudian frame section. Di sini saya menggunakan yang L75. Setelah itu oke. Sebelumnya untuk mengubah warnanya menjadi putih itu dengan option color, display, lalu ubah backgroundnya menjadi warna putih. Lalu oke. Setelah diubah, maka kita mau lihat 3D-nya. Caranya ke display option, lalu nyalakan filenya, extrude, dan juga section.
Setelah itu oke. Jika sudah, lihat 3D-nya. Kemudian untuk bagian flank itu harus ada di bagian bawah. Maka kesini dulu, lalu di block, kemudian assign, frame, masukkan local access, setelah itu 180, lalu oke. Kemudian di 3D-kan lagi, lalu ubah satuannya untuk pembebanan, yaitu KGF MC. Setelah diubah, blok semuanya, kemudian edit, lalu replicate. Untuk dx-nya itu 0, untuk dy-nya 3, dan untuk numbernya 2, lalu oke. Setelah itu dia ada 3 bagian tepi dan juga bagian tengah. Kemudian untuk menghilangkan garis ini, view dan show grid. Setelah itu ke define, section properties, lalu area section, add new, kemudian masukkan multiplex, ganti warnanya jadi ungu, lalu ininya 0,012, yang bawahnya juga 0,012. Setelah itu oke. Kemudian copy, lalu ganti namanya menjadi genteng beton, ubah warnanya. Setelah itu oke, masukkan 0,02, yang bawahnya 0,02, lalu oke. Setelah itu copy lagi, ganti namanya menjadi plafon, lalu ganti warnanya. Setelah itu masukkan 0,01, ininya 0,01, lalu oke. Setelah itu semuanya sudah oke, lalu ke define, kemudian material, ubah yang 4000 ini dimodify menjadi beton. Setelah itu ininya 0, lalu oke. Kemudian copy, ganti namanya menjadi kayu, lalu ganti warnanya. Setelah itu oke. Material tipenya itu other, kemudian oke. Lalu copy, ganti lagi namanya menjadi gypsum, lalu ganti warnanya. Oke, kemudian udah oke. Setelah itu oke lagi. Setelah itu untuk membuat gypsum, kita ke sini, lalu ini, kemudian dimatikan. Setelah itu pijit ini, lalu kacamata yang bawah, kemudian ke display option, mematikan invisible-nya. Setelah itu kita akan membuat plafon. Untuk membuat plafon itu kita menggunakan yang kotak ini. Dari sini blok sampai sini, lalu enter. Setelah itu kita akan menambahkan kembali plafon. Ininya diubah dulu menjadi plafon. Ininya klik ini lagi, lalu ubah menjadi plafon. Dari sini sampai sini, kemudian enter. Setelah itu kita akan membuat plafonnya menjadi ke kanan dan juga ke atas. Untuk ke kanan itu caranya klik, lalu edit, kemudian duplicate, lalu untuk dx-nya itu 1,5, dy-nya 0, dan numbernya itu 19, lalu oke. Setelah itu di blok semuanya, kemudian edit, replicate, lalu dx-nya 0, dy-nya 3, dan numbernya itu 1. Setelah itu oke. Jika ingin terlihat ininya, maka klik display option, maka fill object, dan oke. Setelah itu di 3D-kan kembali, lalu kita akan membuat multiplex di sini. Caranya di zoom terlebih dahulu,
Setelah di zoom, kemudian klik yang ini, ganti plafon ini menjadi multiplex. Caranya ke sini sampai ke sini. Setelah itu lakukan hal yang sama sampai ke ujung sini. Jika sudah, maka di blok 11 kemudian edit, replicate. Karena tadi sudah dimasukkan, maka tinggal oke. Setelah itu ke define, kemudian ke load pattern, lalu masukkan ininya. Karena date sudah ada, maka tambahkan plafon, tipenya adalah super date, lalu add, kemudian multiplex, tipenya super date, dan add, kemudian genteng, add, lalu hujan, tipenya adalah live, lalu add, kemudian angin, tipenya adalah one, lalu add, setelah itu live, tipenya live, lalu add, setelah itu oke. Kemudian kita akan membuat kombinasi satu. Caranya dengan define, lalu ke load combination, setelah itu add new combo, lalu masukkan date, scale-nya 1,4, lalu add, setelah itu genteng, add, setelah itu plafon, add, dan multiplex, add, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat gording. Pembuatan gording dengan klik ini, lalu delete, setelah itu zoom supaya lebih memudahkan. Setelah di zoom, lalu klik ini, kemudian buat garis dari sini hingga sini sampai ke ujung kanan. Ini, enter. Lalu untuk ke sisi kirinya juga sama. Itu ini. Setelah udah, maka lakukan yang sama untuk bagian bawahnya. Caranya ke sini, lalu masukkan sama seperti tadi.
Setelah itu ini pijit yang ini, kemudian dalamnya di blok ini. Setelah di blok, lalu klik kanan, edit grid data, lalu modify. Setelah itu ininya dimasukkan spacing 3, lalu ininya 3, 3, 0, ininya 1, 2, 0. Setelah itu oke lagi, kemudian assign, lalu frame ke release partial, kemudian momen dua-duanya diklik dan momen tiga-tiganya diklik, kemudian oke. Setelah itu ke 3D, lalu masukkan untuk genteng betonnya. Di zoom dulu supaya lebih memudahkan. Setelah itu klik yang ini, kemudian ubah multiplexnya menjadi genteng beton. Di sini, ke sini, lalu enter. Lalu enter. Ininya ubah lagi aja ke multiplex. Ininya adalah multiplex. Setelah itu kita masukin pembebanannya. Yang harus dimasukkan di atas ini adalah beban air hujan, beban angin, dan juga beban hidup atau beban pekerja. Kemudian di sini saya akan membuat dulu beban gentengnya. Di blok dulu semua. Lalu assign, kemudian area load, uniform. Sininya masukin genteng, lalu loadnya itu 7,85. Setelah itu oke. Kalau udah dimasukin, lalu masukin juga yang bawahnya untuk plafon. Setelah itu assign, kemudian area load, uniform cell, lalu masukinnya ini adalah plafon, beratnya 18, lalu oke. Setelah itu masuk lagi ke 3D. Setelah itu kita akan cek kemiringannya. Nanti di sini klik yang titik-titiknya. Kemudian masuk ke assign, lalu ke join, setelah itu local access. Di sininya pakai yang rotation about Y. Untuk kemiringan yang dari kiri itu adalah 2,52, maka 360 dikurangi 2,52. Setelah itu enter, kemudian oke. Lalu di sini kemiringannya udah pas. Setelah itu untuk yang kanan diklik lagi, lalu assign,
join local access. Di sininya kemiringan yang ada di kanan itu 7,57, jadi 360 dikurangi 7,57. Setelah itu enter, lalu depannya dikasih min, kemudian oke. Kalau udah kayak gini, di 3D lagi, lalu yang tengahnya sama yang ininya kemiringannya juga diubah, join local access 360 dikurangi dengan 2,52, lalu oke. Setelah itu untuk sisi kanannya ini juga diubah, klik assign lagi, kemudian join, lalu local access, setelah itu 360 kurangi 7,57, lalu enter, depannya dikasih min. Oke, kalau udah sesuai kayak gini, maka tinggal masukin lagi pembebanannya yang ada di atas, yaitu beban air hujan dan juga beban angin. Beban anginnya itu adalah beban angin hisap dan juga beban angin tekan. Untuk beban angin hisap ada di sebelah kanan, ada di angin hisap yang di kiri, ada yang di tepi dan juga ada yang di tengah. Setelah di zoom, kemudian kita klik untuk di bagian tepinya. Ini ubah dulu. Untuk di bagian angin hisap yang tepi ini, assign, lalu join load, kemudian force. Di sininya masukin angin, lalu ininya adalah lokal, masukin yang force 3. Untuk beban angin hisap yang ada di tepi itu angkanya 42,85. Lalu oke. Setelah itu untuk yang ada di tengahnya, angin hisap tengah, itu assign, join load, force, kemudian masukkan yang ada di tengahnya itu 85,71. Setelah itu oke. Kemudian untuk angin tekan yang ada di tepi, ini sama yang ini. Untuk angin tekan tepi ini, assign, join load, force, masukkan min 85,71. Lalu oke. Setelah itu untuk angin tekan yang di bagian tengah, masukkan assign, join load, force, lalu masukkan nilai yang tengahnya, min 171,4, lalu oke. Setelah itu kita masukkan beban air hujan, tapi sebelumnya cek dulu semua bebannya. Klik kanan lalu load, ada bebannya. Setelah itu
yang bawah juga klik kanan, lalu load. Setelah itu untuk mengecek yang anginnya, untuk angin hisap ada, lalu yang tengah juga, lalu untuk yang tengah ini, untuk yang ini. Setelah itu saya akan memasukkan beban air hujannya. Untuk air hujan di tepi, air hujan itu masukinnya dari ujung sampai ke ujung lagi. Lalu sign, kemudian join load, force, lalu angin ini diubah menjadi hujan. Ininya global, lalu masukin yang force global Z. Untuk yang di tepi itu hasilnya min 42,85, lalu oke. Setelah itu untuk air hujan yang ada di tengah. Assign, join load, force, kemudian masukin yang ada di tengah itu min 85,71. Setelah itu oke. Kemudian untuk beban pekerjanya taruh di tengah-tengah sini atau beban hidup, lalu assign, join load, force, klik ininya adalah live, lalu masukin di force global Z itu 100 kilo. Oke. Setelah itu dicek kembali. Oke, kalau udah, maka selanjutnya itu ke define, lalu ke load combination, kemudian add new. Setelah itu ganti namanya menjadi KD1. Setelah itu masukin date, scale-nya 1,4, add, lalu genteng, add, lalu plafon, add, kemudian multiplex, add. Setelah itu oke. Kemudian add copy of combo. Setelah itu masukkan KD2, lalu tambah karena di sininya sama, hanya saja yang berbeda tuh ininya scale-nya 1,2, maka ininya diubah menjadi 1,2, lalu modify, ini juga 1,2, lalu modify sampai multiplex. Setelah itu tambah live, scale-nya itu adalah 1,6, lalu add. Setelah itu oke. Kemudian add copy of combo lagi, namanya adalah KD3. Setelah itu tambahkan hujan, scale-nya 0,5, kemudian add. Setelah itu oke. Lalu masuk ke combo 4, itu add copy, namanya adalah KD4. Setelah itu ditambah lagi dengan angin, anginnya adalah 1, lalu add. Kemudian di sini live-nya juga scale-nya adalah 1, kemudian modify. Setelah itu oke. Lalu untuk KD5 maka di copy lagi, di add new combo, lalu ketik KD5. Setelah itu masukin lagi date, scale-nya adalah 0,9, lalu add, kemudian genteng, add. Setelah itu multiplex, add,
dan plafon add. Lalu tambahkan beban angin dengan scale-nya itu 1. Setelah itu add, kemudian oke. Setelah semuanya telah dimasukkan, lalu oke lagi. Setelah itu di zoom ini. Setelah itu coba di running. Run now. Di save dulu. Setelah di running, ubah satuannya menjadi nmm, lalu dilihat cek kelendutannya. Sebelumnya di ini dulu, kemudian lalu cek satu-satu dari KD1 sampai KD5. Pastikan untuk kelendutannya itu tidak melebihi dari 37,5. Setelah itu cek menggunakan KD2. Lalu coba untuk KD ketiga. Setelah itu biasanya yang paling besar lendutan itu ada di KD4. Oke. Kemudian setelah yang tadi kita cek untuk gaya dalamnya. Ini frame menggunakan KD2 shear 22. Ini untuk gaya dalam gaya dalam yang geser. Setelah itu untuk yang momen ini. Kemudian setelah melihat gaya dalamnya, lalu running untuk melihat profilnya. Karena di sini tuh gak boleh ada yang merah, maka profilnya itu harus diganti ke profil yang lebih kecil, lebih besar. Di sini masih ada yang merah, maka akan saya ubah yang merah-merah ini. Assign frame section, lalu saya ubah ke L90. Setelah itu saya coba running lagi. Karena di sini merahnya udah berubah jadi warna biru dan warna hijau, saya akan mengubah lagi warna-warna yang merahnya. Di sini ubah lagi. Saya mau coba pakai profil 2L. Lalu ini. Kemudian assign frame pakai yang 2L80. Setelah itu oke, lalu di running lagi. Karena di sini udah nggak ada yang warna merahnya, maka saya mau ubah lagi di sisi yang selanjutnya. Ini saya ubah lagi.
profil yang lebih, saya ubah ke ini. Setelah itu di running lagi, lalu ubah lagi yang ini, ubah ke ini. Oke. Nah, setelah itu yang ini. Assign frame, kemudian frame section, lalu yang 90. Sekarang lagi. Ini berubah jadi warna merah, berarti mau saya ubah lagi ke profil 90. Kemudian ini yang oranye saya coba ubah ke 2L. Nah, ini udah nggak ada lagi yang warnanya merah ataupun oranye. Cukup sekian pengerjaan video yang saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.